Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Assalam rahimakumullah. Mudah-mudahan makin bertambah hari Ramadan, dada kita makin lapang. Mudah-mudahan bertambah hari Ramadan, maka jiwa kita bertambah gembira. Mudah-mudahan bertambah aktivitas amal ibadah yang kita lakukan, membuat kita tambah semangat. Kenapa seperti itu? Karena memang yang dipanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah iman. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di mana letak takwa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ke dada beliau sambil menunjukkan tangannya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Hati yang seperti apa? Hati yang isinya penuh dengan iman. Maka tanda hati yang penuh dengan iman, hati yang hidup, hati yang kalau dia berbuat amal ibadah, berbuat kebaikan, maka ia ketagihan, maka ia ingin mengulangi lagi, dan ia tidak bosan untuk berbuat baik. Maka Allah Jalla Jalaluhu menyampaikan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Salah satu tanda orang itu kebaikannya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah tambahkan dengan kebaikan yang lain. Jadi tambah semangat. Maka dadanya tambah lapang, jiwanya tambah gembira, hatinya tambah lapang dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan syafaatnya, yang kita sangat rindu, yang sangat kita cintai, yang karena dengan rindu dan cinta kita, maka kita buktikan untuk mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengapa Ramadan ini menjadi gerbang sukses mulia? Yang pertama, Allah memberikan rahmatnya kepada bulan ini. Dan rahmat Allah itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa. Satu, rahmat Allah diberikan pada dunia sejak awal penciptaan sampai hari kiamat. Dan 99 rahmat disimpan untuk orang beriman nanti di yaumil akhir, di hari akhirat. Satu, rahmat Allah itu menyebabkan seekor singa betina tidak akan makan anaknya. Rahmat Allah itu membuat seekor ayam betina akan mengangkat tangannya takut menginjak anak. Jadi rahmat Allah itu hadir pada setiap manusia, pada setiap ciptaan Allah, yang kalau ada kebaikan yang kita saksikan pada makhluk Allah, maka itulah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Jalla Jalaluhu menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatillahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kalian bisa berkasih sayang satu sama lain. Dan rahmat Allah itu Allah turunkan 30 hari penuh di bulan suci Ramadan. Bagi siapa? Bagi mereka yang merindukan, memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu mahal, istimewa. Contoh sederhana, rahmat Allah itu penuh ada di Masy'aril Haram. Maka ada jamaah haji, saya tanya, beliau ketika haji, jarak antara hotel dan Masjidil Haram itu 4 km. Tapi zuhur di Masjidil Haram, asar di Masjidil Haram, maghrib, isya, subuh selalu di Masjidil Haram. Paling rajin. Saya tanya, Pak, Bapak rajin betul ke Masjidil Haram, padahal jarak 4 kilo, cuaca panas. Wah, saya tanya, apakah Bapak di Indonesia juga sering datang ke masjid? Bapak ini mengatakan, Pak Ustadz, mohon maaf, saya di Indonesia sholatnya bolong-bolong. Wah, saya kaget. Saya sholatnya bolong-bolong. Lalu lantas saya tanya kepada Bapak ini, Pak, tahu nggak kenapa Bapak begitu bersemangat di Masjidil Haram? Iya, kenapa Pak Ustadz ya? Beda saya di Masjidil Haram nih, di kota Mekah Al-Mukarramah ini. Saya sampaikan, karena di kota Mekah Al-Mukarramah ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dengan sangat luar biasa, sehingga orang itu tergerak untuk melakukan kebaikan tanpa bosan di tengah cuaca yang kurang mendukung. Oh, saya sampaikan kepada Bapak itu, Pak, download banyak-banyak rahmat Allah di Mekah ini. Supaya apa? Supaya nanti pulang dari haji, Bapak langgeng semangatnya untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di Indonesia. Rahmat Allah itu ada di saf pertama ketika sholat berjamaah. Maka para sahabat berebutan untuk ada di saf yang pertama, dari imam belakangnya lalu ke kanan. Rahmat Allah itu tandanya kalau datang pada seseorang, maka seseorang itu mudah berbuat baik. Ada orang yang tahu keutamaan zikir, dia tidak zikir. Ada orang tahu keutamaan infak, dia berat infak. Ada orang tahu keutamaan sholat duha, dia tidak sholat duha. Kenapa? Karena hanya pengetahuan, tetapi belum dapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah, ia akan kejar pengajian, ia akan terus baca Quran, ia akan nikmat berinfak, ia akan nikmat berbuat kebaikan kepada keluarganya. Kenapa? Karena rahmat Allah telah ada pada orang ini. Maka ketika datang Ramadan, maka Bapak Ibu sekalian hakul yakin akan menyaksikan begitu luar biasa kebaikan muncul bak jamur di musim hujan. Betul tidak? Takjil di mana-mana, kajian di mana-mana, orang berbondong-bondong datang ke masjid, orang bangun sahur yang tadinya berat bangun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Allah tebarkan rahmat siang malam 30 hari. Maka oleh karena itu gunakan kesempatan ini untuk menjadikan rahmat Allah itu ada menetap di dalam kolbu kita, sehingga setelah Ramadan kita menjadi ringan berbuat kebaikan. Maka panggilan ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, bahkan rahmat Allah itu hadir di Ramadan sampai-sampai ada fenomena war takjil. Betul nggak Pak? Orang non-Islam berbondong-bondong ngejar takjil di sore hari. Saya tanya teman kemarin di Kupang, memang seperti itu? Iya. Di tempat yang muslimnya minoritas, mereka senang. Kenapa? Karena keluar masakan di sore hari. Maka orang-orang non-Islam itu sama pengen belanja takjil. Itu baikan.
bagian dari kebarokahan hadirnya Ramadan. Dan mereka mengatakan, kami senang datangnya Ramadan. Bahkan kami non-Islam itu, di depan rumah saya ada masjid, saya tiap hari ngopi dengerin orang, azan dengerin orang, baca Quran, keramaian. Saya menikmati suasana seperti itu. Suasana rahmat Allah inilah yang harus kita rengkuh, raih sebanyak-banyaknya sampai hari ke-30 Ramadan atau 29 Ramadan. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rahmat. Maka pastikan kita tambah gembira. Kita tambah lapang. Pastikan kita tambah kebaikan. Makin hari makin semangat, makin hari makin bergirang, makin hari makin lapang. Itu tanda iman yang ada di dalam qalbu kita hidup. Yang kedua, gerbang sukses mulia Ramadan ini adalah karena Allah Jalla Jalla menyampaikan as-saumu li wa ana yajzi. Saum itu untukku dan aku akan membalasnya. Dan kalau ada kalimat hanya Allah yang membalasnya dan tidak disebutkan jumlahnya, para ulama menyepakati itu berarti pahalanya begitu besar, tidak bisa diukur, tidak bisa berbilang, saking besarnya. Dalam hadis yang lain, kenapa? Karena mereka meninggalkan makanannya karenaku, karena mereka meninggalkan minum karenaku, karena mereka menahan rasa kantuk untuk beribadah karenaku. Dan puasa ini ibadah siang dan malam. Siang malam begitu cepat di Ramadan, dan itu kita lakukan sama-sama dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum karena iman dan mengharapkan ridha Allah, barang siapa yang berdiri di malam hari menunaikan ibadah karena iman dan mengharapkan ridha Allah, barang siapa berdiri untuk menjemput malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Dan tidak ada yang membebani kehidupan dunia dan akhirat kecuali dosa maksiat yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Dan setiap malam Allah membebaskan orang dari api neraka. Suwasufidati syayatin, Allah belenggu setan-setan, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah buka pintu-pintu surga. Dan di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menyaksikan orang yang mendatanginya, para malaikat turun penuh sesak ke langit dunia ini untuk melantik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa keluarga aku di bumi ini? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, keluarga aku di muka bumi ini ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa. Lalu tahukah kalian siapa keluarga Allah di muka bumi ini? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keluarga Allah yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang hamilul Quran wa khasatu, mereka yang sibuk akrab dengan Quran. Maka jangan lewatkan satu hari kecuali membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membacanya, dengarkan orang yang membaca Quran. Ia sama dengan orang yang membaca, walaupun dia hanya mampu mendengarkan Al-Quran. Maka ketika kita semua menjadi ahlu taqwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Maka Allah membukakan pintu surga untuk ahli taqwa. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka Allah akan jaga pelihara kehidupannya di dunia wal akhirah. Dan itulah kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi keluarga Nabi, menjadi ahli taqwa. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran.
Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم